Sekarang kita lanjutkan dengan sunnah menyembelih hewan kurban. Nah, ketika kita berkurban, itu kan kita akan mencari cara yang terbaik, ya, yang paling utama, yang paling disukai oleh Allah itu yang seperti apa. Nah, itu ya yang dimaksud dengan sunnah-sunnah dalam menyembelih hewan kurban. Yang kalau kita melakukan ini, itu kita mendapatkan pahala. Apa saja yang termasuk sunnah ketika menyembelih hewan kurban? Yang pertama adalah membaca basmalah. Kemudian membaca sholawat kepada Nabi, ya, membaca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian membaca takbir Allahu Akbar, ya. Ketika menyembelih kan tadi membaca doa, ya, Bismillahi Allahu Akbar, kemudian disembelih. Kemudian, nah ini sunnahnya orang yang berkurban itu disunahkan untuk menyembelih sendiri. Nah itu ya, jadi lebih utama, lebih baik itu disembelih sendiri. Tapi kalau misalnya nggak berani, ya, atau nggak bisa, ya, nggak punya ilmunya, ya sudah, kita serahkan kepada ahlinya, tukang potong hewan, gitu ya. Kemudian sunnahnya lagi, kaki kiri yang memotong tadi itu, yang mau menyembelih, kakinya yang kiri itu ditumpangkan, ya, dinaikkan di leher hewan kurbannya. Kemudian saat menyembelih menghadap kiblat dan membaca doa Nabi Muhammad. Doa yang dibaca oleh Nabi Muhammad. Bagaimana doanya? Bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Nah, itu sunnah-sunnah ketika menyembelih hewan kurban. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan pembagian daging kurban, ya. Kepada siapa dagingnya itu dibagikan? Apabila kurbannya itu adalah kurban wajib, ya, kan kemarin kita sudah belajar, ya, kurban itu bisa jadi wajib kalau apa? Kalau nazar. Nah, misalnya nazira bernazar, tahun depan kalau aku punya uang 10 juta, aku mau kurban, bernazar untuk kurban. Nah, ketika tahun depan itu punya uang 10 juta, maka nazira harus melaksanakan nazar itu, ya, karena itu adalah janji kepada Allah, ya, maka kurbannya wajib dilaksanakan. Apabila kurbannya itu kurban wajib dan nazar, maka pembagian seluruh daging itu harus disedekahkan semua, harus dikasih ke orang lain semua. Tidak boleh orang yang berkurban ikut makan daging itu, ya. Jadi nazira nggak boleh ikut makan daging yang dikurbankan tadi itu, kalau kurbannya itu adalah kurban untuk memenuhi janji atau nazar tadi itu, ya. Nah, kalau terlanjur dimakan, ya, kalau terlanjur memakan daging kurban yang nazar tadi itu, maka wajib mengganti sejumlah daging yang dimakan tadi itu. Misalnya, terlanjur ngambil 1 kilo daging dan udah dimasak, berarti nazira harus mengganti 1 kilo daging tadi itu disedekahkan kepada orang lain, gitu ya. Itu kalau kurbannya wajib, ya, kurban untuk memenuhi janji atau nazar tadi itu, ya. Nah, terus yang kedua, apabila kurbannya itu kurban sunnah, ya, misalnya kita punya kelebihan harta, kita punya kelebihan uang, kemudian kita berkurban, ya. Nah, itu kan sunnah berarti kan, bukan kurban yang wajib. Kurban atas keinginan kita sendiri, misalnya karena kita mau beribadah kurban, kita mau karena ada kelebihan harta, namanya kurban sunnah. Maka dagingnya tadi dibagi menjadi 3 bagian, ya. Sepertiga untuk berkurban, sepertiga untuk orang yang berkurban, ya. Saya nazira berkurban nih, ya, tahun depan misalnya. Di keluarganya nazira terbiasa untuk berkorban, ya, satu keluarga satu misalnya. Tahun depan misalnya gilirannya adik. Nah, maka adik, ya, dan keluarga sekeluarga itu berhak mendapatkan bagian sepertiga dari daging kurbannya, ya. Nah, kemudian yang sepertiga lagi dibagikan kepada fakir miskin
dan yang sepertiga lagi disimpan untuk orang yang membutuhkan. Gitu. Jadi ahlul kurban ya, orang yang berkurban itu mendapatkan jatah sepertiga dari daging hewan kurban yang disembelih. Firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 28 yang artinya setiap kali mereka hendak keluar darinya, dari neraka karena tersiksa, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Kepada mereka dikatakan, rasakanlah azab yang membakar ini. Nah, kemudian selanjutnya, hikmah ibadah kurban. Apa hikmah atau apa manfaat dari kalau kita mengerjakan kurban? Ya, kalau kita menyembelih hewan kurban. Yang pertama, kita sudah menghidupkan lagi sunnah Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Ya, berarti kita mengikuti ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Kalau kita mengikuti ajarannya Nabi Muhammad, berarti kita adalah termasuk umatnya Nabi Muhammad, ya. Dan kalau kita mengikuti Nabi Muhammad, berarti apa? Kita mendapatkan pahala sunnah, ya. Kita mendapatkan pahala seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua, mendidik jiwa ke arah takwa. Nah, karena kurban itu adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, kalau kita mengerjakannya, berarti kita sudah mengerjakan perintah Allah. Ya, berarti kita adalah orang yang bertakwa. Apa sih takwa itu? Takwa itu artinya mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Ya, berarti kita adalah termasuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang ketiga, sebagai upaya kita atau sebagai usaha kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kira-kira seneng gak sih kalau kita itu dekat sama Allah? Contohnya aja, seneng gak kalau kita dekat sama Umi, dekat sama Abi? Ya, kita mau cerita apa aja sama Umi bisa. Kita mau nangis, kita mau marah-marah, misalnya kita dinakalin sama temen di sekolah misalnya, kita bisa cerita sama orang tua. Kan berarti kita dekat ya sama orang tua. Nah, seneng gak kira-kira perasaan seperti itu? Bisa dekat dengan orang tua. Seneng ya? Seneng kan kalau kita bisa dekat dengan orang tua. Nah, apalagi ini Allah. Berarti apa? Kalau kita bisa dekat kepada Allah, kita minta apa aja itu pasti dikasih sama Allah. Nah, caranya bagaimana biar kita bisa dekat dengan Allah? Kita melaksanakan perintahnya, ya kan? Dan meninggalkan larangannya. Sama, gimana caranya biar kita bisa dekat sama orang tua? Kita kerjakan apa yang disuruh oleh orang tua. Dan kita tinggalkan apa yang dilarang oleh orang tua. Nah, kalau kita jadi anak yang baik, ya, mengerjakan apa yang disuruh, kemudian meninggalkan apa yang dilarang oleh orang tua, maka kita akan dekat dengan orang tua. Begitu juga dengan Allah. Kalau kita mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, ya, dan kita meninggalkan semua larangan-larangan Allah, maka kita akan dekat dengan Allah. Kita akan disayang oleh Allah, ya. Kalau kita minta apa aja dikasih sama Allah. Gitu. Kemudian yang keempat, hikmah dari ibadah kurban, ya. Melatih hati untuk bermurah hati, ya. Melatih hati kita untuk bisa berempati, ya. Peduli dengan orang lain. Nah, kalau ada tetangganya yang nggak bisa makan daging, ya, kan nggak semua orang itu bisa makan daging ya, karena daging itu mahal, ya nggak? Kalau di Jepang daging mahal nggak? Umi sering nggak masak daging? Sering. Umi yang paling sering masak apa? Ayam apa daging apa ikan? Ayam. Nah, kan nggak semua orang bisa makan ayam, nggak semua orang bisa makan daging, ya. Makanya kalau kita punya kelebihan harta, ya, kita berkurban itu kita melatih hati kita, melatih diri kita untuk melihat orang lain, ya, berempati dengan orang lain. Oh, kasihan, ternyata tetanggaku itu nggak bisa makan ayam setiap hari karena nggak punya uang, ya.
belum tentu mereka sebulan sekali bisa makan daging, ya. Kita kasih daging kurban biar apa? Biar mereka bisa merasakan makan daging meskipun hanya setahun sekali, ya kan? Paling enggak mereka bisa merasakan makan daging. Gitu ya, untuk melatih jiwa kepedulian kita. Nah, kemudian, yang keenam, berkurban itu bisa menghapus dosa. Ya, dari setiap tetes darah hewan kurban yang kita sembelih, ya. Semoga apa? Semoga itu bisa menghapus dosa-dosa kita. Kalau kurbannya ikhlas, ya. Nah, kemudian yang ketujuh, memperoleh kendaraan untuk melewati jembatan Shirathul Mustaqim. Nah, jadi nanti ketika di hari kiamat, manusia itu akan melewati jembatan setipis rambut. Jembatannya itu tipisnya ya setipis rambut. Nah, manusia akan disuruh melewati jembatan itu. Kalau kita berkurban, hewan yang kita kurbankan itu akan menjadi kendaraan kita nanti ketika melewati jembatan Shirathul Mustaqim itu. Nah, kalau kita kurbannya kambing, berarti kendaraan kita nanti kambing. Kalau kita kurbannya sapi, berarti nanti sapi itu yang akan jadi kendaraan kita melewati jembatan Shirathul Mustaqim. Gitu ya. Kalau nggak pernah berkurban, jalan kaki dong. Nah, itu ya. Jadi kita nanti akan hewan yang kita kurbankan itu nanti akan menjadi kendaraan kita ketika di hari kiamat, ya. Ketika melewati jembatan Shirathul Mustaqim. Oke, kita baca kisah penyembelihan Nabi Ismail, ya. Kisah ini diambil dari Al-Qur'an surat As-Saffat ayat 100 sampai 111. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Maka kami bersedia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Maka tatkala anak itu sampai pada umurnya, ya, berusaha bersama-sama Ibrahim. Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu." Kemudian Ismail menjawab, "Bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Tatkala keduanya telah berserah diri, Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya, ya, dan kami panggil dia. Allah ya maksudnya memanggil dia. "Hai Ibrahim, sesungguhnya kami membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Kami tebus anakmu itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abaikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman." Nah, jadi ya Nabi Ibrahim itu kira-kira perasaannya bagaimana kalau jadi seorang bapak, ya, seorang bapak yang sudah lama sekali nggak punya anak, ya, sampai tua, bahkan sampai istrinya tua nggak punya anak. Ketika punya anak, kemudian sama Allah disuruh untuk menyembelih anaknya tadi. Gimana perasaannya seorang bapak seperti itu, ya, udah lama nggak punya anak sampai tua, istrinya tua, ya, ketika kemudian akhirnya diizinkan oleh Allah punya anak, ya, berarti kan dia anak kesayangan, satu-satunya anak kesayangan, disuruh untuk disembelih, disuruh untuk dibunuh sama bapaknya sendiri, yang nyuruh Allah lagi. Coba bayangkan perasaannya bagaimana. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim apakah marah kepada Allah? "Ya Allah, kenapa engkau menyuruh aku untuk membunuh anakku sendiri?" Ya, apakah Nabi Ibrahim protes? Marah-marah sama Allah? Tidak. Nabi Ibrahim apa? Ikhlas, rela,
ya. Karena apa? Karena Nabi Ibrahim taat kepada Allah. Nah, sebagai balasannya, karena Allah melihat keikhlasan Nabi Ibrahim, ya, Allah mengganti dengan domba, ya. Jadi tidak, sudah disembelih, sudah hampir disembelih, ya, tapi saat itu juga ketika pisau itu sudah sampai di tenggorokannya Ismail, saat itu juga diganti dengan domba. Kira-kira Nabi Ibrahim tahu nggak rencana Allah sebelumnya? Nggak tahu, Nabi Ibrahim nggak tahu sama sekali. Yang penting Nabi Ibrahim pasrah, ikhlas, ya. Sebagai hamba Allah, aku harus menaati perintah Allah. Ya, kalau memang anakku ini harus mati karena keinginan Allah, ya, karena Allah yang menyuruh, Nabi Ibrahim sudah rela. Jadi Nabi Ibrahim nggak tahu kalau nanti ternyata Ismail itu diganti dengan domba, itu Nabi Ibrahim nggak tahu. Nabi Ismail juga nggak tahu, ya. Nah, karena keikhlasan mereka berdua, oleh Allah diganti dengan domba. Begitu, ya. Jadi apa? Kalau kita berkurban itu kita harus ikhlas dulu. Ya, ikhlas dulu. Waduh, uang 3 juta melayang ini. Ya kan? Kita beli kambing, atau kita kurban itu kan sekarang 3 juta. Nah, kira-kira kalau nggak ikhlas, kita nggak dapat apa-apa. Ya sudah, uang 3 juta hilang begitu saja, kita nggak dapat pahala. Tapi kalau ikhlas, ya, kita berkurban, insya Allah balasannya pahala. Begitu ya. Oke, sudah selesai pembahasan kita tentang kurban.